Selamat pagi CDC. Pagi. Wow, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini hari yang bahagia, hari yang bersuka cita. Kita berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya juga menyapa teman-teman kita yang berada di ibadah online. Selamat beribadah. Saya juga mau menyambut teman-teman kita, tim dari Depok. Ada yang baru pertama kali bergabung dengan kita di ibadah hari ini. Bangkit berdiri boleh sebentar, lambaikan tangannya kepada teman-teman. Iya, selamat datang bersama dengan Dr. Tini dan keluarga. Terima kasih kehadirannya Kak Nana. Saya mengingatkan prokes ibadah kita hari ini. Teman-teman tetap memakai masker dan pastikan HP-nya sudah di silent supaya tidak mengganggu teman kita di sebelah ketika berbunyi. Satu hal juga, pastikan ibu bapak sudah pergi ke toilet supaya dapat menikmati ibadah dari awal sampai dengan akhir dengan nyaman. Luar biasa. Pagi hari ini saya mau kesaksian, saya mau cerita sedikit. Setelah 3 bulan Samuel berangkat, yang kami rasakan adalah kerinduan. Satu sore gitu aku lihat suamiku kayak dia bilang, ih serasa Samuel ada di atas, kata dia gitu. Waktu kita mau makan, karena biasa kita budaya makan selalu bersama-sama. Suamiku bilang kayak ada di atas, dia kayak dia mau bilang panggil Samuel gitu, karena memang itu kebiasaan kami gitu. Kami merasakan kerinduan. Suamiku juga nanya, ada WhatsApp enggak gitu. Kadang-kadang aku yang nanya sama suamiku, ada WhatsApp enggak dari Samuel? Kami menanti-nantikan kabar dari Samuel. Dari situ Tuhan mengajarkan kepada kami setelah kami cerita gitu. Oh, ini yang dirasakan oleh Bapa di surga. Dia merindukan kita. Dia pengen tahu kita datang, kita menghampiri dia. Kita bicara, kita berkomunikasi melalui doa. Ibu bapak yakin dan percaya bahwa Tuhan kita selalu merindukan kita. Saya mau membacakan sebuah ayat di Yesaya 30 ayat 18. Mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayatnya. Di Yesaya 30 ayat 18. Saya bacakan saja ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Apakah kita adalah umat yang menanti-nantikan Tuhan? Terlebih lagi, Dia menanti-nantikan kita. Hari ini kita beribadah bersama-sama, kita akan mengalami mujizat, yang sakit akan disembuhkan, yang sedih akan dihibur, yang lemah akan dikuatkan. Mujizat Tuhan ada di tempat ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita mari berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa. Engkau menanti-nantikan kami datang kepadamu Tuhan, dan Engkau mau menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Kami mau terima sukacita ilahi pagi hari ini di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami mau merasakan kedekatan kami kepadamu. Ini kami ya Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Amin, amin, amin. Saudara, sebelum kita memuji Tuhan, coba tengok kiri kanan saudara. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita rayakan kasih Tuhan yang luar biasa. Katakan aku diberkati. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, yeah. Sebab Allah sanggup limpahkan
kebajikan tersedia bagiku, yeah. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku, yeah. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Amin. Mari bersuka dalam Tuhan. Yes. Haleluya. Yes. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Thank you Lord. Terima kasih. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu dahsyat Lord. Kami bersuka dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang sanggup. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, yes. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dia Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yes. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Amin. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Bersyukur sebab Dia mengasihi kita dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan itu udah memberkati kita ya, Amin. Bapak Ibu semuanya. Kita tuh percaya kalau Tuhan itu benar-benar satu-satunya buat kita. Amin. Kita mau bawa lagu ini karena kita percaya nggak ada yang lain selain Tuhan di hidup kita. Yes. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
Bapa ya Allah yang diagungkan, Allah yang disembah Yesus. Dahsyatlah Kau Tuhan. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Yes Lord. Amin. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kami masing-masing. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau sudah membayar lunas hidup kami. Engkau sudah menjadikan kami anak-anak Tuhan atas anugerah-Mu yang besar. Biarlah kami terus menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami semakin kagum akan Engkau Bapa, karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau lawat kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, sekalipun bumi bergoncang. Allah kami, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Thank you Lord Jesus. Dan pada pagi hari ini, izinkan kami duduk tenang di hadirat-Mu. Dan kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan baru. Dan kami terus mau fokus memandang kepadamu. Kami tidak peduli segala hal yang terjadi di sekeliling kami tidak membuat iman kami goyah. Thank you Lord, urapi hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini adalah isi hati-Mu. Kami semua yang ada di ruangan ini, baik yang onsite maupun online, biarlah siapkan hati kami untuk ditabur benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Ayo lebih semangat lagi. Shalom. Iya, salam juga dari CDC Depok ya. Hari ini Pak Kris ada di Kenapa? Oke. Hari ini Pak Kris dan Bu Seni ada di Depok. Kita tukeran ya, saya dan suami. Dengan saya hari ini ditemani oleh salah satu tim intinya CDC Depok, yaitu oleh Ibu Nana yang datang. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan.
Ibu Nana tuh udah lama pengen ikutan hadir di CDC Bogor karena kita keluarga ya. Saya bilang boleh, tapi syaratnya harus kasih kesaksian. Nanti Ibu Nana akan berbagi kesaksian untuk kita semua. Tema saya pagi hari ini adalah Grow Higher, sesuai dengan tema triwulan terakhir di tahun 2022. Tanpa terasa, tahun ini sudah hampir berakhir dan habis. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2023. Tahun berjalan begitu cepat waktu. Tapi pertanyaannya, apakah kita dari dulu sampai sekarang masih tetap sama? Tuhannya sama, kitanya nggak boleh sama dong. Karena namanya bertumbuh, grow higher, itu namanya ada pertumbuhan, bukti ada kehidupan. Betul nggak? Yang nggak tumbuh itu cuma satu, yang udah mati nggak tumbuh. Yang namanya hidup itu pasti tumbuh. Makanya tema kita di triwulan terakhir tahun 2022 adalah grow higher. Saya ingatkan sekali lagi, yuk next slide dulu. Sebelum tahun 2022 berakhir, proyek kita di akhir tahun menjelang Natal, ingat ya, minimal membawa 1 jiwa untuk mengalami kasih Yesus. Sampai Desember 2022, 1 orang bawa 1, nanti Natal ruangan ini penuh, amin. Amin. Katakan kiri kanan, minimal bawa 1 jiwa untuk mengalami kasih Yesus. Ya, itu enggak proyeknya Tuhan Yesus saja, proyek kita semua masing-masing. Kita harus bawa jiwa karena kita adalah alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah bosan menabur kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah bosan menyampaikan berita sukacita kepada setiap orang yang mungkin kita temui setiap hari, yang ada masalah, yang apapun. Mereka perlu berita sukacita. Ada yang menolak enggak kalau ngasih tahu berita sukacita? Pastinya ada yang nggak nolak ya, nggak ada yang nolak ya. Tapi kalau berita sedih atau berita nggak enak, semua nggak mau, pasti tutup kuping karena jadi ikut stres. Betul? Tetapi kalau kita hari ini mau sampaikan berita sukacita kepada setiap orang yang kita temui, yang Tuhan izinkan ketemu sama kita dalam kegiatan kita sehari-hari, sampaikan berita sukacita bahwa Yesus itu baik, bahwa Yesus mengasihi kamu. Jadi saya percaya kalau kita setia melakukan hal ini, harta yang paling mahal sebetulnya bagi Tuhan adalah jiwa-jiwa. Amin. Katakan lagi, harta yang paling mahal adalah jiwa-jiwa. Katakan. Jadi kita mau mengelola harta yang paling mahal dengan menjadi berkat buat teman-teman. Ya, next slide. Sorry, saya punya ini ya, lupa sampean dikantongin. sorry. Sebelumnya ya. Ya, jadi apa saja yang kita mau belajar semakin bertumbuh semakin tinggi. Ada 3 hal yang saya mau bagikan, tapi tentu 3-tiganya tidak saya urai panjang lebar karena terlalu panjang nanti. Yang bertumbuh itu semakin tinggi apa saja? Yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Itu yang semakin tinggi. Yang kedua adalah pendidikan, semakin hari juga semakin tinggi. Tetapi artinya kita nggak mau stuck di satu tingkat pendidikan, kita mau belajar lebih pandai. Dan yang ketiga, nah ini akan kita kupas habis, pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani juga semakin hari harus semakin tinggi. Nah jadi ketiga hal ini saya kupas dulu sebentar satu-satu. Apa yang disebut pertumbuhan fisik? Pertumbuhan fisik itu supaya Bapak Ibu jelas, kalau bayi baru lahir panjangnya mungkin 50 cm, 48 cm lah paling kecil kalau berat badannya normal. Dia akan lama tiap kali diukur oleh kontrol ke dokter. Yang diukur adalah tinggi badan. Kenapa? Selain ada ukuran-ukuran lain, tinggi badan selalu diukur. Kenapa? Karena tinggi badan adalah indikator paling mudah untuk mengukur usia anak itu tumbuhnya sehat atau tidak. Itu di dunia kedokteran. Jadi kalau usia anaknya sehat, tinggi badannya harus cocok sama umurnya. Jadi makanya kita ketahuan anak ini mengalami gangguan tumbuh kembang atau tidak dari tinggi badan. Itu paling simpel, meskipun indikator lain banyak. Nah, penyebab utama gangguan tinggi badan ini sedang diteliti sampai hari ini.
Penyebabnya banyak. Kalau orang tinggi badannya nggak normal, bisa saja karena kurang gizi. Itu yang paling sering. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari tidak sehat atau tidak memenuhi syarat gizi secara pertumbuhan. Nah, secara rohani, kenapa saya ulas ini juga? Secara rohani juga sama. Kita tiap hari perlu makanan rohani enggak? Perlu. Kalau makanan rohani kita adalah berita-berita yang membuat kita stres, ekonomi tahun 2023 semakin buruk, banyak kesulitan ekonomi di seluruh dunia. Jadi kita dengerin berita yang negatif terus. Rohani kita jadi makin lumpuh, gak beriman. Sama dengan jasmani. Kalau gizi kita buruk, tinggi badan kita akan di bawah normal. Dan selain itu bisa juga sih gangguan hormon, kelainan genetik, pencemaran lingkungan. Semua bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan. Karena itu semua adalah racun-racun yang mengkontaminasi pertumbuhan fisik. Sehingga akhirnya badan atau tinggi badan di bawah normal. Nah, salah satu yang ingin saya bagikan, kita bicara tinggi kelainan pertumbuhan fisik dulu ya, tinggi badan ya. Ada 2 jenis kelainan tinggi badan yang disebabkan faktor genetik. Ini udah gak bisa diutak-atik. Udah dari pabriknya tinggi badannya di bawah rata-rata. Yaitu ada 2 kasus. Tinggi badan di bawah normal kita sebut kerdil atau dwarfism. Yang kedua adalah tinggi badan di atas normal yaitu gigantisme. Nah, Nah, jadi artinya dwarfism itu apa? Supaya Bapak Ibu supaya ngerti sedikit tentang kesehatan. Tinggi badan orang itu disebut kerdil karena rata-ratanya seusia dewasa tidak akan lebih dari 147 cm. Jadi itu mentok. Bahkan sebetulnya faktanya rata-rata tingginya cuma 120 cm. Kita lihat sedikit cerita yang kenyataan ada di Cina. Silakan video klipnya diputar dulu. Ini ada satu desa namanya Yangtze. Bisa dilihat bagaimana orang menganggap kerdil-kerdil di satu wilayah terjadi di nggak cuman di negara Cina ya, cukup. Oke, jadi nggak cuman di Yangtze saja, ini cerita yang memang realita, tapi sekarang sudah mulai berkurang angka kerdil. Indonesia juga ada wilayah yang angka kerdilnya paling tinggi di negeri kita adalah di Nusa Tenggara Timur. Jadi artinya karena faktor gizi dan kekeringan tanah di sana untuk tanaman tumbuh. Jadi kita tahu hidup ini tidak pernah bisa lepas dari masalah. Muncul masalah baru sampai waktu di Cina dipikir karena kuasa gelap. Tetapi saya percaya semua terjadi karena ada penyebabnya. Dunia ini udah dirusak sama banyak orang, banyak pihak. Sehingga kita kenapa harus menjaga dunia yang sebetulnya muasalnya ciptaan Tuhan itu adalah luar biasa. Tetapi malah orang-orang yang merusaknya. Satu lagi tentang gangguan tumbuh tinggi, tadi semakin tinggi adalah yang berkelebihan nih sekarang namanya gigantisme. Jadi sehingga orang itu bertumbuh dari usianya lebih dari rata-rata. Hormonnya berkelebihan. Ini pun berbahaya. Karena apa? Dia akan semakin cepat tua, tulangnya semakin rapuh dengan cepat dan orang ini biasanya sulit berumur panjang. Bersyukur kalau kita punya tinggi badan yang normal. Amin. Jadi ini contohnya nih ada nih. Contohnya ada seorang pria bernama Brock Brown di Amerika. Tinggi badannya 2,3 padahal usianya masih 19 tahun. Bayangkan secara tinggi badan umur ini menentukan. Seorang yang tinggi badannya bertambah itu sampai mentok usia 21 tahun. Setelah 21 tahun dia tidak akan bertambah tinggi badannya. Jadi jangan kemakan iklan untuk nambah tinggi badan ya. Itu semua bullshit. Tuhan sudah kasih pertumbuhan tinggi badan sampai usia 21. Kalau di atas 21 yang ngotot kayak apa, mau berenang, mau main apa juga susah, gak akan nambah. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan fisik yang menambah tinggi badan di bawah usia 21 tahun. Itu yang penting. Nah berikutnya adalah yang saya mau bahas adalah semakin tinggi pendidikan. Ada gak seorang yang mau duduk di kelas 1 SD terus? Gak ada yang mau, semua pengennya naik kelas terus. Tapi ada gak yang gak naik kelas? Ada gak? Ada. Sama tadi, tinggi badan juga semua pengennya tinggi badan ideal. Tetapi ada aja faktor penyebab yang membuat tinggi badannya tidak ideal. Sama juga dengan pendidikan. Penyebab orang gak naik kelas tuh simpel. Kenapa? Males belajar, sering bolos, nunda belajar gak mau bikin ini itu gak taat sama guru. Sehingga dia akan mengalami yang namanya tinggal kelas. Nah kalau kita mau disiplin otomatis kita akan naik kelas.
Nah, jadi berarti ada sesuatu effort yang dilakukan untuk membuat kita pendidikannya bisa tinggi. Mulai dari saya, contohnya seorang dokter, nggak bisa saya langsung masuk fakultas kedokteran. Saya harus ngelewatin TK, SD, SMP, SMA, sampai masuk fakultas kedokteran. Dan harus naik kelas tiap tahun. Puji Tuhan saya nggak pernah tinggal kelas selama saya dulu sekolah. Nah, jadi artinya bagi yang pernah mengalami tinggal kelas, jangan putus asa. Itu dulu, sekarang kita saatnya untuk disiplin. Nah, kenapa saya cerita soal pendidikan? Ini akan terkait dengan pertumbuhan rohani kita. Semua effort yang kita keluarkan untuk semakin tinggi tidak berlaku hanya di bidang rohani saja. Termasuk di bidang fisik kita secara kesehatan, di bidang pendidikan, saya baru bahas 3, belum di bidang-bidang lain. Ada enggak yang mau jabatannya begitu ngelamar kerja, jadi misalnya apa ya, jabatan paling rendah di sebuah perusahaan, kita pengen naik enggak karir kita? Pasti semua kepengen, tapi ada upaya, ada effort yang kita lakukan. Saya ingat banget sepupu saya, cuma lulusan STM. Waktu dia masuk ke sebuah perusahaan, waktu itu perusahaan kita semua tahu perusahaan Indofood ya. Pada saat dia masuk Indofood, dia cuma ngurusin bagian yang itu loh, HP, call center, nyemplungin, nyalurin, masukin ke line mana, line kemana, cuma di situ doang. Tetapi karena dia bertanggung jawab melakukannya dengan sungguh-sungguh, bosnya itu sampai sayang sama dia, nanya, kamu mau disekolahin enggak? Terus di sekolah saya gak punya uang buat bayar uang kuliah. Saya yang bayarin karena kamu orangnya rajin dan cerdas. Dikuliahin sampai jadi sarjana oleh pihak Indofood. Setelah jadi sarjana jabatannya naik. Dan dia sampai jadi manajer di perusahaan itu. Pada saat dia jadi manajer, kenapa dia melakukannya dengan disiplin. Dengan penuh tanggung jawab. Begitu udah penghasilan besar, dapat rumah, dapat mobil, fasilitas kantor. Tuhan panggil, sini kamu tinggalin semua. Full timer jadi gembala. Sampai hari ini dia jadi gembala. Bayangin ada masanya semuanya. Tuhan membuat kita semakin tinggi di dunia. Tapi bukan untuk menikmati terus menerus. Nanti jadi males. Lama-lama balik lagi jadi kedodoran. Tuhan ingin kita naik kelas secara rohani. Amin. Nah itulah makanya hari ini kita mau bahas semakin tinggi di bidang rohani. Jadi pertumbuhan yang nomor 3, pertumbuhan rohani itu ada istilah-istilah di Alkitab yang kita harus tahu. Ada istilah bayi rohani, pemuda rohani, dewasa rohani, bapak rohani. Istilah itu ada bukannya asal nyeplak, asal ayat itu ada. Berarti rohani kita pun ada levelnya, ada pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan istilah-istilah itu terjadi untuk kita semua. Kita pernah ngalami jadi bayi rohani. Tapi jangan stuck di situ. Kita harus naik menjadi pemuda rohani. Kita naik lagi menjadi dewasa rohani. Setelah itu kita jadi bapak rohani buat orang lain. Nah itulah pertumbuhan secara rohani dengan istilah-istilah yang ada. Nah hari ini hati-hati dengan istilah ini. Kapan kita mulai mengalami pertumbuhan rohani? Tetapi saya supaya Bapak Ibu jelas, ada penjelasan tentang 3 jenis usia dalam kehidupan kita. Supaya kita nanti bisa membedakannya. Yang disebut satu usia mental, kedua adalah usia kronologis, yang ketiga adalah usia fisik. Jadi jangan salah dalam menginterpretasikan usia dalam kehidupan kita. Apa itu usia mental? Usia mental adalah tingkat kematangan atau kedewasaan seseorang dalam berpikir, dalam berespon, dalam bersikap. Semakin dia pandai dalam kematangan mentalnya, tanpa peduli usianya ya. Karena ini tidak ngomong bicara usia umur secara kronologis, itu yang kedua. Ini bicara kematangan mental, itu adalah usia mental. Yang kedua baru ini kita bicara usia kronologis. Apa itu usia kronologis? Yaitu usia seseorang yang dihitung dari tanggal lahirnya. Kalau saya dihitung dari tanggal lahir saya 26 Desember 1960 misalnya. Memang saya lahir tanggal segitu. Hari ini saya nggak bisa ngomong dong, Bu umur berapa? 40 tahun gitu kan. Norak banget saya ngaku 40 tahun. Kecuali kalau saya nipu KTP ya, tanggalnya saya mudah-mudahin. Di sini nggak ada yang nipu tanggal lahir di KTP ya. Dosa loh, nipu itu bohong, itu dosa. Jadi artinya
kita punya usia kronologis yang nggak bisa dikarang karena cocok dengan akte lahir kita, yaitu tanggal di mana kita lahir. Dan itu semua orang nggak bisa ngarang. Memang ada di tanggal lahirnya. Itu namanya usia kronologis. Satu lagi istilah yang supaya kita tahu adalah usia fisik. Apa itu usia fisik? Adalah tingkat penuaan dari diri seseorang di usia kronologisnya. Misalnya dia usianya kayak saya nih mau 62 tahun. Ada proses penuaan yang terjadi sampai saya hari ini hidup. Tetapi kecepatan proses penuaan ini nggak sama tiap orang. Jadi kalau proses penuaannya lambat, bisa saja usia fisiknya tidak seperti 62, yaitu misalnya seperti 45, padahal secara kronologis saya 62. Ada satu aplikasi yang saya diajari nama anak saya, bilang, "Mama mau ngukur enggak usia fisiknya pakai aplikasi, bisa download di Android," katanya. Di situ ada beberapa pertanyaan, tinggal kita checklist saja isi. Nanti kita akan keluar usia fisik kita. Nah, usia fisik belum tentu sama dengan usia kronologis. Seperti tadi saya bilang, saya 62 tahun dihitung dari tanggal lahir, mau 62. Tetapi dari usia kronologis, misal karena saya rajin olahraga, usia fisik saya mungkin 50. Puji Tuhan, bisa irit umur 12 tahun misalnya. Tapi kebalikannya, ada yang malas olahraga, pola hidup tidak sehat, usia masih 45. Begitu dites dengan usia fisik dengan aplikasi itu, umur usia fisiknya 60 tahun. Ada nggak yang begitu? Cepat tua dibandingin umur aslinya. Saya waktu saya punya tempat area jalan di daerah Sentul. Karena saya udah usia 62, saya nggak lari ya, jalan. Saya lihat ada kakek-kakek rambutnya putih semua, naik sepeda. Saya bilang, ini opa hebat amat, kelihatan dari usia dan kulitnya tuh tua. Berarti dia punya kekuatan fisik, umurnya jauh di atas saya. Tapi saya udah gak berani naik sepeda ya, ngebut apalagi, udah gak mendingan jalan deh, lari enggak. Nah tetapi kakek itu saya tahu ini secara umur pasti jauh di atas saya. Tetapi usia fisik pasti di bawah saya, karena masih kuat naik sepeda. Dan saingan teman-teman grup sepedanya semuanya lebih muda. Itu artinya usia fisik juga belum tentu sama dengan usia kronologis. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan usia, karena faktanya usia belum tentu matching dengan usia aslinya. Usia fisik belum tentu sama dengan usia kronologis, usia mental belum tentu sama dengan usia kronologis, karena usia yang paling gampang usia kronologis karena dihitung dari tanggal lahir kita. Itu yang disebut usia. Hari ini kita bicara pertumbuhan rohani ya, semakin tinggi ya. Jadi kita bahas lebih banyak di usia mental. Ayatnya kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ayat ini menyatakan titik nol start pertumbuhan usia rohani kita. Kan tentu kalau kita bertanding kan ada awal titik start ya, titik startnya. Kalau ditanya secara rohani, kapan titik nolnya pertumbuhan rohani kita start? Yaitu pada saat kita menjadi ciptaan baru. Pada saat kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Pada saat kita menjadikan Dia juru selamat kita satu-satunya. Itulah start kita menjadi ciptaan baru. Saat itulah kita titik nol. Udah terima Yesus, bertobat, meninggalkan hidup lama. Mulai start titik nol kecepatan pertumbuhannya. Nah, berjalannya waktu kita mengalami proses pertumbuhan yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, itulah mau jadi bayi rohani, mau jadi pemuda rohani, itu kita jalan terus berdasarkan waktu. Nah, inilah kecepatannya yang gak sama. Nanti ada yang umurnya baru jadi Kristen 5 tahun, tetapi karena dia komitmen, rajin baca firman dan sebagainya, bisa saja dia nyalip yang sudah 20 tahun jadi Kristen, tapi sering bolos baca firman. Betul nggak? Nah, itulah perbedaan pertumbuhan semakin higher dilihat dari usia mental. Kita lihat satu ayat lagi yang menjelaskan lebih rinci. 1 Petrus 2 ayat 2, saya bacakan.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan, ini yang penting, beroleh keselamatan. Ayat ini tuh menjelaskan pada saat kita start titik nol, kita adalah bayi rohani. Gak ada start titik nol jadi dewasa ronde ujuk-ujuk, gak ada. Start bayi rohani, kita dikasih makan susu yang murni. Segala sesuatunya kayaknya namanya bayi, semua disediain. Giliran doa, Tuhan langsung jawab. Giliran minta mujizat, langsung mujizatnya terjadi. Coba kalau sudah 20 tahun jadi orang Kristen, doa sampai tersungkur, sampai nonggeng, sampai air mata bercucuran. Kok Tuhan belum jawab-jawab ya? Terus Tuhan nyautin, kerja dulu dong, gitu kan? Karena kita sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Kalau anak kecil bayi kan ngek susu datang, ngek makanan disediain, ngek ganti pampers. Tuhan juga gitu, mengizinkan kita bertumbuh mulai dari bayi rohani mengalami pertumbuhan. Tujuannya jelas, kenapa kita harus bertumbuh secara rohani kita, usia mental kita, supaya kita beroleh keselamatan. Gak ada orang tua yang mau anaknya bayi terus. Jadi berarti pertumbuhan rohani adalah wajib karena terkait dengan keselamatan. Jangan bayi rohani terus, ingat itu. Nah, ada istilah yang membuat kita kacau karena di Alkitab menyebutkannya dua hal yang berbeda, seperti anak-anak, dan istilah lain lagi adalah kekanak-kanakan atau childish. Ini adalah dua istilah yang berbeda. Silahkan baca Matius 19 ayat 14 yang kuat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ayat ini menegaskan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus memuji anak-anak. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus sangat mengasihi anak-anak. Yesus sangat suka anak-anak. Pertanyaannya, tadi Bu Tini bilang kita gak boleh bayi terus, kita gak boleh anak terus. Harus bertumbuh. Karena hati-hati dengan dua istilah yang tadi adalah bahwa kita seperti anak-anak dan kekanak-kanakan itu adalah dua hal yang berbeda. Saya akan jelaskan. Tetapi yang Tuhan mau kita jadilah seperti anak-anak itu, artinya hati kita, motivasi kita, gak ada udang di balik rempeyek. Mana ada sih anak kecil nanya sama papa mamanya bilang gini, Daddy, Mami itu sayang gak ya sama aku? Kan mereka tidak meragukan hal itu, mereka udah terlalu orang tua pasti sayang. Atau Daddy, Mami kalau aku lapar, Mami siapin makan gak? Dia gak pernah mikir itu, dia taunya Mami selalu setiap waktu menyiapkan apa yang aku butuhkan. Betul? Kalau nggak percaya tanya mana anak kecil. Anak kecil kan nggak pernah, Mami cari uang dulu ya? Nggak pernah. Dia taunya pokoknya ada aja. Dia polos banget dan tidak pernah berprasangka buruk kepada orang tuanya. Tidak pernah curiga sama orang tuanya. Itulah anak-anak. Nah, kita sebagai orang Kristen hari gini ada yang kecewa nggak sama Tuhan? Karena doanya nggak dijawab-jawab. Tentunya ya di sini sih nggak ada, yang ada mah di luar sana tuh. Jadi kalau kita tidak anak-anak, otomatis kita tidak berperilaku kekanak-kanakan. Jadi tapi kita harus seperti anak-anak dalam hal kepolosan, kemurnian, kepercayaan, nggak ragu lagi. Saya kasih contoh. Ada seorang cerita sama saya, aduh Bu, saya punya teman di Kersel, dari dulu ikut Kersel saya, udah dibilangin itu nggak boleh, dilanggar lagi. Jadi dia itu kayaknya bayi rohani terus ya, nggak tahu mana yang benar mana yang enggak. Ada nggak yang gitu di sel group? Nggak ada ya di sini ya? Dibilangin langsung nurut ya. Amin, amin. Karena di sini semua dewasa rohani, nggak anak-anak rohani. Jadi artinya jangan pernah kita kesal kalau kita ngadepin bayi rohani. Ya memang bayi pola pikirnya kayak gitu. Baper, sensi, nuntut, harus ada sekarang. Kan anak kecil kan gitu kan. Tapi kalau dewasa kan enggak. Kerja dulu, nabung dulu, baru membeli sesuatu dengan usaha, dengan iman, dengan doa. Karena dia sudah dewasa rohani, anak kecil kan gak tahu hal itu. Jadi beda antara anak-anak dan kekanak-kanaan.
Katakan kiri kanan, jadilah anak-anak rohani. Tapi nggak boleh childish. Tapi tidak boleh childish. Itu adalah dua hal yang berbeda yang hari ini kita harus bedakan. Lihat satu lagi ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 11. Ayo dibaca sekali lagi. 1, 2, 3 silakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, menjadi anak-anak Tuhan suka. Tapi sifat kanak-kanak, childish, Tuhan bilang tinggalkan. Jadi artinya ayat ini dengan jelas mengajarkan kamu memang harus seperti anak kecil, murni, polos, mengasihi, nggak curiga, nggak berpikiran negatif, nggak ada udang di balik rempeyek, itu anak-anak. Tetapi kekanak-kanakan kita harus berproses, bertumbuh, semakin dewasa dan meninggalkan sifat kanak-kanak. Katakan kiri kanan, tinggalkan sifat kanak-kanak. Tinggalkan sifat kanak-kanak. Ya, karena kita udah nggak terus-terusan jadi bayi terus. Kita nggak boleh jadi anak kecil terus yang sifatnya ke kanak-kanakan. Jadi makanya kalau kita sudah dewasa, kita berani bekerja dengan tekun, rela bayar harga, memberikan terbaik, nggak baper, nggak curiga. Karena apa? Kita sudah dewasa. Kita benar-benar jadi pekerja muridnya Tuhan yang luar biasa. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus di ayat ini untuk meninggalkan sifat kanak-kanak. Kenapa? Karena jemaat di Korintus adalah jemaat yang sifatnya kekanak-kanakan. Mereka hidup dengan gaya duniawi, mereka hidup dengan kedagingan. Lalu mereka sendiri yang iri hati, sirik satu sama lain. Secara fisik mereka kekanak-kanakan dan berperilaku seperti kekanak-kanakan. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Untuk supaya kita grow higher. Milikilah iman seperti anak kecil dengan cara cukup melakukan 3 kegiatan sederhana sebagai tindakan awal. 1, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 2, tidak menjauhkan diri dari Tuhan dan persekutuan orang percaya. 3, mau dibentuk dan diajar. Itu adalah 3 hal yang Anda Bapak Ibu semua diskusikan di Kersel. 3-tiganya sudah dilakukan dengan setia dan komitmen enggak? Kalau 3-tiganya kita lakukan, kita akan memiliki iman seperti anak kecil tapi tidak kekanak-kanakan. Kita bahas satu-satu dulu. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, Tuhan paling enggak suka kita bergantung kepada manusia. Anak kecil 100% bergantung kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Dia gak pernah curiga sama orang tuanya. Dia tahu orang tuanya akan tetap memelihara dia sampai dia dewasa dan mandiri. Sama dengan Allah kita. Anak kecil itu bisa bersikap seperti itu. Kita pun harus bersikap seperti itu. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Dia mencukupkan segala sesuatu kebutuhan kita. Sekalipun mungkin ekonomi tahun depan semakin memburuk, Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Karena Tuhan Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi. Poin yang kedua, saya mau kasih tahu bagaimana kita harus punya iman seperti anak kecil. Tidak menjauhkan diri dari Tuhan dan persekutuan orang percaya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari semakin jahat. Lingkungan berita buruk semakin mengotori kuping dan pikiran kita. Tuhan ingin katakan, jangan pernah jauhkan dari persekutuan atau komunitas Anda, itu komunitas yang sehat. Supaya Anda tetap kuat dan bertahan. Anak kecil itu punya satu karakter. Kalau dia sendirian, dia akan nangis, dia gak akan betah. Gak usah susah-susah gampang. Bukti cucu saya aja si Kera. Kemarin ini jemaat Depok Bu Nana nginep. Begitu malam kita semua pada sibuk beres-beres, dipanggil anti Nana temenin main masak-masakan. Gak boleh pergi, hari ini gak boleh pulang gara-gara dia minta ditemenin. Gak cuman itu, kalau gak ada siapa-siapa, maminya pergi, dedinya pergi, dia masuk kamar saya. Padahal saya lagi sibuk beresin sesuatu di depan laptop. Oma temenin Kera main, dia gak betah sendirian.
Tapi kalau orang dewasa yang merasa tidak dewasa rohani, dia lebih suka mojok sendiri di kamar, nggak mau bergaul sama komunitasnya. Hati-hati Bapak Ibu, kita harus seperti anak kecil, nyemplunglah di dalam komunitas. Di sana kita dibangun, dinasehati, didoakan, kita bertumbuh. Karena dalam komunitas lah kita bisa bertumbuh. Jadi jangan mojok sendirian ya. Saya undang Bu Nana untuk maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Yuk sebentar, nggak lama karena waktunya. Bu Nana 42 tahun di luar Tuhan. Tetapinya di usia 42 dia mulai mengenal Yesus. Jadi ceritakan setelah pertama mengenal Yesus, apa dalam pikiran Nana tentang kekristenan? Terima kasih ya, sebelumnya saya ucapkan ini suatu anugerah besar bagi saya ketika saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk bersama-sama bersaksi dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Juga saya ucapkan kepada Pastor Tini yang memberi saya kesempatan, juga Pastor Naftali sebagai tuan rumah di CDC Bogor. Saya merasa inilah yang saya rakan satu tubuh Kristus. Dan pertama kali saya mengucapkan Shalom Bapak Ibu. Aku merasakan banget kekeluargaan di CDC Bogor ini walaupun aku di CDC Depok. Baik, aku gak panjang lebar, nanti aku gak selesai ya, sampai selesai ya Bu. Nanti pulangnya sore. Aku mau bersaksi, aku dilahirkan dari keluarga Buddha yang totok, benar-benar totok dengan tradisi nenek moyang yang kuat. Sehingga aku benar-benar dari kecil aku dididik untuk yang namanya ajaran Buddha totok. Sehingga ketika aku mulai beranjak dewasa, aku mulai didekati dengan orang-orang yang beragama Kristen. Aku taunya dulu itu dan aku anti banget. Bahkan aku ngata-ngatain kalau orang Kristen tuh cuman penuh kasih di mulut aja karena aku gak ngerasain. Dan ketika mereka bersaksi mengenai yang namanya satu sosok pribadi yaitu Yesus, aku dengan lantang, siapa itu? Manusia kok disebut Tuhan? Manusia yang disebut Tuhan plus gak pakai baju, rambut gondrong dan bewokan dekil. Itu yang aku katakan, itu Tuhanmu bukan Tuhan saya. Sampai satu ketika adik-adik pun sudah dipulihkan, sudah dimenangkan, aku yang belakangan. Sampai aku sedikit singkat cerita, aku hijrah ke Depok mengikuti jalan suami. Aku diajak dengan guru dari anakku sendiri, di mana orang itu adalah jemaat dari CDC Depok. Aku masih berpikiran bahwa orang Kristen munafik. Aku benci dengan orang Kristen, aku tidak suka karena banyak kepalsuan. Sampai ketika aku diajak, pas diajak itu aku ikut kelas pemuritan. Di mana pembimbing dan pengajarnya adalah beliau. Dan di satu pelajaran itu ada kata-kata beliau yang membuat aku jadi lebih tersinggung. Bahwa mengatakan orang di luar Kristen tidak mendapat jalan keselamatan dan orang berdosa. Aku sempat marah dan aku nyatakan kemarahan itu dengan leaderku dan aku gak tahu kalau beliau ini sebenarnya pemimpin di gereja yang aku ditaruh di situ. Aku sempat benci sama Bu Tini, aku bilang itu manusia sombong. Ternyata selama ini pemikiranku tuh benar bahwa orang Kristen munafik dan sombong. Sampai satu saat aku dipulihkan, terus aku bertumbuh singkat kata sehingga aku mulai melakukan pelayanan dari Aser. Terus aku melakukan pelayanan sampai satu saat titiknya itu aku baru paham apa tujuan Tuhan memilih aku, bukan aku memilih Tuhan. Sehingga aku melakukan pelayanan lebih lagi Tuhan percayakan. Sehingga satu saat aku benar-benar paham siapa orang ini sebenarnya. Dan ketika aku mulai paham, bukan gak ada halangan. Banyak sekali halangan yang aku hadapi. Tapi aku terus bergantung sama Tuhan. Apakah aku gak mau lari? Sering sekali Bapak Ibu aku sempat bilang, Tuhan aku please, aku keluar dari persekutuan ini. Sehingga satu saat aku dipercayakan juga untuk membawa jiwa-jiwa dari yang jumlahnya sedikit sampai sekarang dari 4 ya Bu Tini, teman-temanku menjadi 10 orang bahkan 11 bahkan di luar dari onsite. Aku bersyukur ketika aku mempunyai keinginan untuk menjauh dari Tuhan, Tuhan gak mengizinkan. Itulah Bapak Ibu satu bukti bahwa Tuhan selalu menyayangi anak-anaknya. Dan semua itu aku rasakan, anakku 2 sekarang di mana itu pertentangan selalu terjadi. Itu Tuhan pulihkan, mereka pun pelayanan penuh dengan panggilan Tuhan masing-masing. Dan jujur aku gak kuat kalau bukan kekuatan dari Tuhan. Karena jujur aku single parent, aku harus sendiri mengasuh. Tapi aku bersyukur aku ditempatkan di komunitas yang sehat.
dengan para pembimbing, para gembala yang selalu mensupport aku. Semua itu hanya satu, anugerah Tuhan. Makasih Bu Tina. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bu Nana ini selalu minder karena dia single parent. Saya bilang, gak ada, suaminya udah meninggal kecelakaan kerja. Nah, jadi satu hal yang saya mau katakan, siapapun status kita, kita adalah biji mata Allah. Dan kita bisa kuat dan bertumbuh karena kita berada di dalam persekutuan. Karena kita berada di dalam komunitas yang selalu menguatkan kita setiap saat. Amin. Dan terakhir, kalau kita mau punya iman seperti anak kecil, mau dibentuk dan diajar. Seperti tadi kita di bangku sekolah, kalau kita mau belajar, kita mau terus taat kepada guru kita, yaitu firman Tuhan, pedoman pelajaran yang harus kita pelajarin tiap hari, kita pasti akan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Amsal 19 ayat 20 dan 21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tidak ada keputusan Tuhan yang tidak terlaksana dalam hidup kita kalau kita mau taat. Tetapi kalau kita keluar dari rencana Tuhan, resiko yang kita hadapi bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, karena kita sendirilah yang lari dari panggilan Tuhan. Amin. Terakhir, slide terakhir yang saya mau bagikan, ingat diskusi ini di Kersel Bapak Ibu. Apakah saya sudah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah saya sering malas-malasan sehingga saya menjauhkan diri dari Tuhan dan persekutuan orang percaya? Ketiga, apakah saya mau dibentuk dan diajar? Apakah saya merasa paling pintar sendiri, paling jago teologi ya, sehingga gak perlu belajar dari orang lain? Tuhan bisa membuat batu bicara. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mendidik kita. Bahkan sekalipun tidak seiman, Tuhan bisa pakai untuk mendidik kita. Satu hal, hidup ini proses pertumbuhan. Semakin tinggilah pengenalan kita kepada Tuhan, kita pasti akan mengalami mujizat demi mujizat yang membawa kita semakin dewasa rohani. Amin. Katakan sekali lagi, jadilah seperti anak kecil. Jadilah, katakan kiri kanan, jangan childish. Ayo. Mari kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami percaya Engkau terus mendidik kami dalam pertumbuhan rohani kami. Kami tidak mau stuck, tetap jadi bayi rohani. Kami mau terus diproses Tuhan. Berikan ketaatan kepada hati kami masing-masing. Semua jemaat di CDC Bogor, dimanapun berada, baik online dan onsite. Berikan kami pertumbuhan rohani. Kami mau menjadi bapak-bapak rohani yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan anak-anak rohani yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami berbuah dan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati jemaat dan terus semangat dengan roh yang menyala-nyala melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Dr. Tini atas pelayanannya. Pesan Tuhan hari ini dan kita yakin percaya di CDC Bogor tidak ada yang rohaninya kerdil. Amin. Amin, luar biasa. Pagi hari ini saya mau menyambut Bapak, Ibu atau Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Ada, silakan. Enggak ada? Oke, kita semua adalah jemaat yang setia. Ada dong, Kak Nana ya? Selamat datang, welcome home Kak Nana. Iya. Oke, luar biasa kita bisa beribadah di tempat yang menyenangkan ini, ruangan yang pertama kali kita pakai. Ini semua adalah karena kerjasama para volunteers yang sudah menyiapkan ibadah ini bisa berlangsung. Kita beri ucapan terima kasih kepada para volunteers, luar biasa volunteers. Terima kasih.
Ibu Bapak yang juga rindu untuk melayani Tuhan, kami ajak bersama-sama dengan kita semua bergandengan tangan melayani Tuhan, ambil bagian dalam setiap pekerjaan, terutama juga teman-teman kita yang baru selesai kelas spiritual journey, ada di tengah-tengah kita. Di Bogor ada peserta yang baru selesai kelas spiritual journey, bisa bersama dengan kita melayani Tuhan. Ibadah minggu depan pada tanggal 23 Oktober pukul 9 pagi di tempat ini, di Hotel Green Forest, akan dilayani oleh Pastor Naftali. Mari kita hadir bersama-sama minggu depan dan kita selalu menikmati hadirat Tuhan. Pelayanan untuk anak-anak juga kita sediakan, ada ibadah CDC Kids, mereka juga onsite di ruangan yang berbeda. Di sana ada games, ada firman Tuhan yang dibagikan, ada snacks juga banyak. Mari Bapak Ibu bawa anak-anak kita kepada Tuhan, belajar firman Tuhan sejak masih kecil, atau anak-anak tetangga juga kita ajak, keponakan, cucu, kita ajak semua mengenal Tuhan sejak usia dini. Penyerahan anak, jadi anak-anak ini penting bagi kita. Minggu depan akan ada penyerahan anak. Nanti malam akan ada pertemuan Zoom untuk para orang tua yang akan menyerahkan anak-anaknya. Jam 7 malam kelas parenting di Zoom ya. Selain itu kita juga melakukan pertemuan doa. Kita ada mesbah doa setiap hari Senin pada pukul 7 malam melalui Zoom. Pertemuan mesbah doa ini tidak hanya untuk para pekerja, tidak hanya untuk para pelayan, tetapi semua jemaat. Mari bergabung, tanyakan linknya kepada Ketua Kersel. Kita akan bertumbuh bersama-sama, merasakan hadirat Tuhan dalam mesbah doa. Lalu kita juga mengadakan doa syafaat secara onsite, bertempat di Ruko pada hari Rabu. Setiap hari Rabu pukul 6 di Ruko Panorama Pamoyanan. Setiap hari Rabu pukul 6 sore doa syafaat onsite. Ya. Oh sorry, Kamis. Oh iya, Kamis ya. Ya bagus, berarti menyimak ya, belum ada yang ngantuk ya, terima kasih. Setiap hari Kamis pukul 6 sore doa syafaat. Lalu kita juga melayani doa dan konseling. Ibu Bapak yang membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi Ibu Rosi dan Ibu Natalia atau di meja sekretariat di belakang. Kita akan melayani. Lalu ada pertemuan Kersel. Di pertemuan Kersel ini, Ibu Bapak dapat memilih kelompok yang sesuai dengan usia dan kebutuhan. Lalu di sana kita akan lebih mengenal satu dengan yang lain, mendukung dalam doa juga. Kita ajak teman-teman yang belum pernah datang ke ibadah bisa bergabung dulu di kelompok Kersel. Mari kita hadir dalam setiap pertemuan Kersel dan kita rajin dalam pertemuan ibadah seperti dikhotbahkan tadi supaya kita tidak kerdil ya. Lalu setelah ibadah nanti ini akan ada doa bersama setiap kelompok ya. Setiap kelompok Kersel saling bertemu sebentar, saling mendoakan kebutuhannya apa. Lalu setelah itu silakan menikmati coffee break yang telah disediakan oleh tim konsumsi di belakang. Luar biasa. Kita akan menikmati hari Minggu ini dengan sukacita. Lalu persembahan ucapan syukur kita, di bangku Bapak Ibu telah tersedia amplop, dapat dimasukkan ke dalam amplop atau dapat juga dilakukan transfer ke nomor rekening yang tercantum di layar buat teman-teman yang ada di online, atau juga ada tercantum di amplop coklat di bangku, atau juga bisa scan QR code. Ada juga persembahan perpuluhan dan diakonia dengan nomor rekening yang tercantum pada layar. Dan satu lagi adalah untuk dana Natal. Kami menyediakan amplop untuk Bapak Ibu yang mau terlibat dalam persembahan dana Natal. Ada amplopnya di kotak putih di belakang, atau Ibu Bapak juga bisa melakukan transfer ke rekening persembahan dengan tidak lupa mencantumkan berita dana Natal. Ya, baik, kita akan berdoa sebentar untuk persembahan. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu luar biasa mengasihi kami.
Apa yang kami miliki, apa yang kami nikmati sepanjang hidup kami semua adalah dari-Mu Tuhan. Dan hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa. Sebagian dari hasil kami ya Bapa kami bawa kepadamu supaya persembahan ini dapat dipakai untuk beroperasinya ibadah dan pekerjaan pelayanan Tuhan, pemberitaan Injil sampai memenangkan banyak jiwa bagimu. Ini kami ya Bapa, ini persembahan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Yes, makasih buat pengumumannya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama katakan Haleluya, Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku, Haleluya, Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Bapa yang luar biasa. Engkaulah yang memelihara hidup kami, karena Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu mencukupkan kebutuhan hidup kami. Engkau yang memelihara kami. Kami bersyukur Bapa. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini berakar dengan kuat dalam hati kami. Segala rasa takut dan khawatir kami usir dalam nama Yesus. Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini juga mau sehati berdoa untuk Kota Bogor. Berkati wali Kota Bogor, aparat di Kota Bogor. Berikan mereka roh hikmat bijaksana-Mu. Biarlah mereka melakukan tanggung jawab pemerintahan dengan hikmat Allah. Sehingga Kota Bogor menjadi kota yang maju, kota yang diberkati, kota yang aman, kota yang penuh kasih dan kedamaian. Hidup dengan rukun antar agama, antar perbedaan yang ada. Dalam nama Yesus. Thank you Lord. Jadikan kami saluran berkat di mana kami tinggal di Kota Bogor. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa. Berkat dari Allah Bapa tercurah dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, bahkan apapun yang engkau lakukan. Tuhan melimpahkan dengan keberhasilan dan juga cinta kasih Tuhan Yesus memenuhi pikiranmu dan hatimu, sehingga engkau pun bisa mengasihi sesamamu, bisa memberkati sesamamu, dan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai sepanjang umur hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita terima di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.